Mari kita berdoa. Sungguh benar, ya Bapa di surga, kasih setiamu begitu nyata dalam setiap langkah kehidupan kami. Sebab Engkau hidup, ada hari esok yang penuh harapan. Dan untuk itulah, ya Bapa, kami akan terus melayani-Mu ya Tuhan, memberitakan kebenaran-Mu dan membagikannya dengan penuh keberanian dan kesetiaan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami semua sangat berharga. Di pagi hari ini kami menyambut kembali firman kebenaran-Mu ya Tuhan untuk memperlengkapi hidup kami, menyambut hari yang baru, berkat yang baru, dan segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi salam, selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Ya, baiklah. Mari kembali kita membuka Alkitab kita, saudara-saudaraku. Ya, dari Galatia pasal 6. Ya, Galatia pasal 6. Mari saudaraku, kita kembali ya melanjutkan lagi apa yang sudah kita mulai kemarin, yaitu untuk melihat kebenaran Allah melalui Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-7. Ya, Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-7. Kita masih mendalami terus tentang kebenaran firman Allah, yaitu mengenai hukum tabur tuai. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini sangat menarik ya untuk kita renungkan bersama-sama, dan saya akan membaca terlebih dahulu dari ayatnya yang ke-7. Ya, ayatnya yang ke-7. Ya, ayat 7, Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sekali lagi, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah mendengarkan bersama-sama, saudaraku, bahwa ya di sini meskipun orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang beriman, ya tidak lagi mengalami kesesatan di dalam konteks keselamatannya, tetapi dalam hal bagaimana menjalani proses ya mengikut Tuhan Yesus dalam seluruh cara hidup yang berkenan kepada Allah. Hal itu Bapak Ibu Saudaraku tidak serta-merta ya bisa akan selalu stabil ya untuk semua orang percaya, tapi ada juga ya orang-orang percaya yang terjatuh dan mengikuti keinginan daging. Dan yang menyebabkan di sini, salah satu contoh kita lihat adalah Paulus mengatakan jangan sesat, ya sesat pikir, ya sesat pemahaman, ya akan firman Tuhan, ya keliru dalam hal menafsirkan firman Tuhan, ya itu hal yang bisa terjadi kepada semua orang, Bapak Ibu Saudara, termasuk orang percaya juga.
bahkan pengajar-pengajar orang-orang percaya juga bisa mengalami hal itu, karena jemaat Galatia ini bukan hanya terdiri dari jemaat biasa, Bapak Ibu Saudara. Di dalam sebuah jemaat kudusnya Tuhan, jemaat mula-mula yang mana Paulus telah memerintahkan kepada Timotius misalnya untuk menetapkan para penatua, pelayan-pelayan, diaken, penilik di dalam setiap jemaat, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita bisa sedikit membayangkan bahwa di jemaat Galatia ini bukan hanya jemaat biasa, Bapak Ibu Saudaraku, yang ditulisi surat oleh Rasul Paulus dengan mengatakan teguran jangan sesat. Di situ sudah ada termasuk semua, baik para pelayan maupun jemaat, yang Paulus katakan di sini menegur mereka bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya, Bapak Ibu Saudaraku, di sini ada satu perkataan yang sangat tegas bahwa kalau manusia mempermainkan dalam hal-hal duniawi kepada sesamanya, bisa saja Bapak Ibu Saudaraku merasa berhasil hal itu dilakukan, tetapi di hadapan Allah tidak ada yang bisa melakukan hal seperti itu. Sebab apa? Sebab Allah mengetahui segala sesuatu dan Allah akan menegakkan keadilannya seadil-adilnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kemarin kita sudah lihat bahwa itulah yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika Dia hidup di tengah-tengah bangsanya, di tengah-tengah bangsa pilihan umat Israel. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat selalu ingin mempermainkan Tuhan Yesus dengan segala pengajaran yang keliru, pikiran-pikiran yang sesat, dan yang tidak mau memberikan dirinya untuk diperbaharui oleh perkataan Tuhan Yesus sebagai firman yang benar, yang dapat mengubah kehidupan mereka. Tetapi saudaraku, suatu saat pun orang-orang Israel itu yang menolak kehendak Allah akan mempertanggungjawabkan semua apa yang mereka lakukan, karena Allah tidak dapat dipermainkan. Allah akan mengevaluasi kehidupan semua manusia dengan caranya sendiri, dengan cara Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah maka kita lihat di sini, saudaraku, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, ini adalah merupakan prinsip yang umum sekaligus Bapak Ibu Saudara, untuk menegaskan secara spesifik, secara khusus berkaitan dengan bagaimana kita sebagai orang-orang percayanya Tuhan, sebagai sesama saudara seiman di dalam persekutuan kita di dalam tubuh Kristus, saudara-saudaraku, tempat di mana kita menaburkan kebaikan Tuhan, karena Tuhan telah menaruh tempat di dalam hati kita oleh Roh Kudus, tempat di mana kita, Bapak Ibu Saudaraku, menerima benih kebenaran itu, dan kita pun saudaraku akan menaburkannya lagi, menanamnya lagi dengan memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Saudaraku, apa yang kita sampaikan adalah menaburkan benih kebenaran tentang
kuasa salib Kristus yang mengubahkan kehidupan setiap orang yang percaya menjadi benar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah di sini, saudara-saudaraku, hukum tabur tuai. Kita lihat di sini, saudara, sangat dekat sekali bayangannya, ya seperti para petani, ya. Para petani, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat ya, karena saya juga dibesarkan di kampung halaman di mana orang tua saya dulu adalah juga bertani, dan saya juga mengalaminya sejak masa remaja saya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita lihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa tanah yang mau ditanami benih yang baik itu akan digemburkan terlebih dahulu, ya. Digemburkan, disuburkan, ya, saudaraku, dikelola dengan baik. Jadi diperhatikan hal-hal yang akan menunjang, ya, bagaimana supaya tanah itu menjadi subur, ya, sebagaimana yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Israel tentang benih yang ditaburkan di tanah yang subur, yang menghasilkan buah berlipat kali ganda. Amin. Jadi di sini ada satu pusat perhatian yang menjadi pusat perhatian kita, saudara-saudaraku, ya, ke arah mana ya kita harus menaruh perhatian kita supaya ketika kita menabur, ya tentunya adalah kerinduan kita supaya kita juga menuai banyak. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya jadi ya di dalam pergaulan kita, di dalam perjalanan kehidupan komunikasi kita, di dalam persekutuan pelayanan kita satu dengan yang lain, saudaraku, ada satu hal yang sangat menarik perhatian kita, saudara-saudaraku, supaya apa yang dikatakan Rasul Paulus di sini, ya, di ayat sebelumnya, supaya kita terhindar dari apa yang dikatakan tadi di ayatnya. Kalau kita lihat di ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Ya, kebinasaan di sini terkhusus ya kepada kalau di dalam konteks meminta respon daripada jemaat kudusnya Tuhan, jemaat Galatia ini, tentu arti kebinasaan di sini bukan mereka menjadi masuk neraka, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, ini bukan lagi ya berbicara tentang keselamatan, tetapi yang dimaksudkan di situ sudah dijelaskan sebelumnya, ya, di pasal 5 ayatnya yang ke 19, 20, 21, ya. Inilah yang dimaksud yang membawa kepada kebinasaan, yaitu perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Inilah yang dimaksudkan di situ di ayatnya yang ke-8, menabur di dalam dagingnya, ya, akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kebinasaan di sini adalah hal yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan, ya, hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ya, inilah saudaraku, ya, yang harus disingkirkan, ya, yang harus dijauhkan dari setiap kehidupan orang percaya. Karena apa, saudaraku? Sekali lagi, ingat dikatakan tadi, apa yang ditabur orang
itu juga yang akan dituainya. Sekalipun kita bahkan justru karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, maka kita harus menjaga diri kita, menjaga sikap kita, dan menghargai kasih karunia Tuhan itu dengan memikirkan bagaimana kita menabur menurut kehendak Roh Kudus. Sebagaimana dikatakan di ayat 8 tadi, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, menuai akan memanen, akan menerima upah yang besar, dari apa yang kita perbuat berdasarkan kehendak Tuhan, berdasarkan apa yang dipimpin oleh Roh Kudus, sebagaimana dikatakan di ayatnya yang ke-22 dan 23. Dan rata-rata orang Kristen sudah mengetahui tentang buah roh, bukan buah-buah roh, tapi buah roh, 9 buah roh. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang Allah kehendaki supaya menjadi tuaian kita, amin. Yang kita panen, yang kita terima, yang kita alami, yang kita rasakan, yang dikatakan di ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, amin, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bukan kekasaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudaraku, itulah yang dimaksudkan tadi di ayat 8 itu, Galatia pasal 6, yaitu tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi 9 buah roh itu, Bapak Ibu Saudara, bukan sesuatu yang dapat diusahakan oleh manusia. Tidak bisa diperjuangkan oleh manusia. Tidak ada manusia dengan segala kepintaran dan ilmu dan apapun, Bapak Ibu Saudara, yang bisa mengusahakan 9 buah roh kudus ini. Hanya Roh Kudus yang mengerjakan itu, yang melakukan itu melalui pembaharuan, memperbaharui pikiran kita supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi menjadi serupa segambar dengan wajah kemuliaan daripada Yesus Kristus yang tergambar melalui firman-Nya yang ada di tangan kita, yaitu Alkitab. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku. Jadi ketika para petani itu menyuburkan, sebelum atau sesudah menanam benih, tanah itu disuburkan lagi, dikasih pupuk, Bapak Ibu Saudaraku, disirami, tanaman itu supaya dan dijaga terus, dijaga dari hama, dijaga dari segala sesuatu yang dapat mengganggu pertumbuhan daripada tanaman tersebut, dan supaya sampai nanti, harapan dari para petani itu adalah akan memanen yang banyak dan mendapatkan keuntungan yang besar untuk manfaat kehidupan yang diperlukan setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lebih daripada itu gambaran daripada kehidupan kita, hati kita harus dipupuk terus, Bapak Ibu Saudaraku. Pikiran kita harus disirami terus, harus diisi terus, Bapak Ibu Saudara. Sistem kerohanian kita, itu yang harus kita jaga agar keseimbangan, sekali lagi agar keseimbangan, kehidupan kita berjalan di hadapan Allah bisa stabil, Kalau keseimbangan
hidup kita tidak berjalan dengan stabil, berat sebelah, Bapak Ibu Saudaraku, ya itu akan mengakibatkan hal-hal yang bisa menyeret kita kepada pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran yang negatif, yang bisa menggerogoti ya iman kita kepada Kristus dan membuat kita akan rugi banyak, Bapak Ibu Saudaraku. Dan karena itulah tadi, karena Allah menghendaki ya supaya hidup kita berbuah, ya berbuah yang manis di hadapan Tuhan, maka kita tidak mempunyai ya kekuatan untuk bisa menjaga supaya kehidupan kita bisa stabil, tetap hidup di dalam kasih Kristus. Tetapi Roh Kudus dengan kuasanya akan terus ya memberikan kepada kita pengertian-pengertian yang baru. Ya, hikmat daripada Tuhan, bijaksana yang daripada Tuhan, melampaui daripada akal pikiran kita sendiri. Dan itulah yang Tuhan sediakan supaya, saudaraku, sekali lagi, bagaimana kita menaburkan, dikatakan menabur ya benih, yaitu kebaikan yang didasarkan pada kasih, ya bukan kebaikan yang didasarkan pada keinginan daging atau kepada ego atau kepada sesuatu yang tidak termasuk di dalam ruang lingkup kehendak Tuhan. Dan saudaraku, maka sesudah kita menjadi percaya dan sudah pasti diselamatkan, tidak bisa terhindarkan lagi bahwa panggilan hidup kita adalah kita harus terus, Bapak Ibu Saudaraku, menabur ya tanpa lelah, sebab dikatakan di ayatnya yang ke 9 itu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan saudara dan saya sudah tahu perbuatan baik yang paling utama, ya, yang paling tinggi nilainya, ya saudaraku, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah bagaimana kita selalu menyaksikan akan ya pengorbanannya di atas kayu salib. Itu adalah perbuatan baik yang tertinggi nilainya dari semua perbuatan baik yang dilakukan atau yang mampu dilakukan oleh semua manusia di dunia ini. Tidak ada yang sanggup menandingi perbuatan baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebab ya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah sempurna. Ya, sementara perbuatan baik manusia apapun itu, saudaraku, itu tidak sempurna. Ya, saudaraku, itu bercacat, akan ada kesalahannya, entah di motivasinya, Bapak Ibu Saudaraku, atau entah ya kepada orang yang tidak merespon dengan baik, ya dengan segala macam hal, Bapak Ibu Saudara, sebab kelemahan itu ada pada manusia. Tetapi saudaraku, kita lihat di ayat 8 ini dikatakan, sebab barang siapa ayat 9 maksud saya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, ya. Bagaimana kita tidak jemu-jemu berbuat baik, tidak bosan-bosan berbuat baik, saudaraku, sementara bisa saja orang lain itu tidak menghargai kebaikan yang kita telah lakukan kepadanya, atau bahkan dibalas, ya air susu dibalas dengan air tuba, ya saudaraku, ya yang baik dibalas dengan yang jahat. Bagaimana saudaraku bisa saudara bisa tetap bisa konsisten untuk tetap berbuat baik? Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Saudaraku, kita lihat gambaran daripada kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saudaraku, semenjak Yesus Kristus dilahirkan menjadi manusia, saudaraku, ya dia selalu menerima hal-hal yang jahat dari saudara-saudaranya. Ya, diperlakukan secara tidak adil, ya dicemooh, Bapak Ibu Saudaraku, diejek, ya bahkan diludahi, banyak penderitaan yang harus dia terima, dan sampai
bahkan dia harus memikul salib, dan dia harus mati di atas kayu salib itu, saudaraku. Semua penderitaan itu dialami oleh Tuhan Yesus, tetapi apa yang dialami oleh Tuhan Yesus itulah justru penderitaannya, itulah kebaikannya, itulah menjadi puncak daripada penyelamatan kita, saudara-saudaraku. Disitulah pengharapan kita menjadi nyata di hadapan Allah, dan itulah yang membuka jalan bagi kita untuk bisa pasti masuk surga. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi karena itu, itulah perbuatan baik yang paling sempurna. Dari semua hal yang dipikirkan oleh manusia, tidak ada yang sebanding dengan perbuatan baik Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudaraku, Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Allah Bapa merelakan anaknya yang tunggal untuk mati disalibkan, bukan karena kesalahannya, tetapi karena kesalahan kita. Maka disitulah, saudara-saudaraku, Tuhan menaruh perbuatan baik dan potensi untuk melakukan kebaikan itu menjadi besar di dalam kehidupan kita, karena kita sudah ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Amin. Nah, Roh Kuduslah yang berkarya, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kehidupan kita, sehingga kita perlu memupuk terus, menggemburkan tanah, hati kita, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi tempat di mana firman Tuhan ditanam terus dan dikuatkan, bertumbuh dan berakar terus, supaya terus juga berbuah, dan kita memanen, saudaraku, kita menuai, seperti dikatakan di ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Amin. Kita pasti menuai, Bapak Ibu Saudara. Semua orang yang menabur pasti menuai. Tapi apakah yang ditaburnya, Bapak Ibu Saudaraku? Apakah yang ditanam? Saudaraku, kalau kita tanam tumbuhan, kita tanam cabai, Bapak Ibu Saudaraku, kita pasti menuai cabai. Tapi tidak mungkin kita menuai buah apel, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu adalah merupakan suatu kausa prima atau logika sebab akibat yang sebetulnya semua orang dengan mudah bisa memahaminya. Tetapi saudaraku, untuk menjalankannya tentu berat bagi kita kalau bersandar kepada pikiran kita sendiri. Berat bagi kita kalau kita enggan dan tidak mau kita untuk berkorban, untuk memberikan diri kita dibentuk, Bapak Ibu Saudaraku, oleh Tuhan, supaya kita, saudara-saudaraku, bisa terus melakukan kebaikan. Dan dikatakan sebab sampai kepada nanti masanya kita menuai, juga Roh Kudus yang memampukan kita. Sebab Roh Kudus sudah dimeteraikan di dalam hati kita sebagai jaminan dari segala sesuatu yang akan kita terima, sebagaimana janji Tuhan adalah ya dan amin. Puji Tuhan, saudaraku. Dan karena itu dikatakan tadi di ayatnya ke-9, karena apabila sudah datang waktunya, itu artinya, Bapak Ibu Saudaraku, menuai secara sepenuhnya segala berkat rohani yang dikatakan di Efesus 1 ayatnya yang ketiga. Saudaraku, dikatakan, terpujilah Allah kita, Bapa kita di surga, yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berkat yang Tuhan sediakan, yang paling ideal, yang paling mulia, yang paling berharga, yang paling mahal, saudaraku, itu bukan kita peroleh di dunia ini, saudara-saudaraku. Dan karena kekeliruan pemahaman terhadap hal itulah, makanya banyak orang yang menyiksa dirinya, saudaraku, sebagaimana yang Paulus katakan di
kepada Timotius bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Karena oleh sebab cinta uanglah ya orang-orang melakukan kejahatan terhadap sesamanya, membunuh saudaranya. Ya, tidak ada lagi batas lagi sekarang Bapak Ibu Saudaraku ya. Di dalam hal melakukan kriminal itu kita lihat di dalam kehidupan masyarakat saudara-saudaraku, semua bisa terjadi. Dan terutama karena hal-hal yang sifatnya materi, ya kasih daripada manusia itu menjadi rusak dan hubungan mereka sangat rusak karena menabur di dalam dagingnya akan menuai kebinasaan yang menghancurkan kehidupan dan masa depannya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita melihat saudaraku dikatakan tadi ya bahwa kita akan menuai ya jika kita tidak menjadi lemah. Amin, saudaraku. Ya, ada kata jika di sini memberikan suatu gambaran peluang, artinya bahwa ada kemungkinan juga orang-orang percaya yang tidak terus setia bertumbuh di dalam pengenalan akan firman yang menyuburkan tanah hatinya untuk tempat bertumbuhnya ya kebenaran Allah supaya terus berakar dan menyerap terus ya vitamin ya sari-sari daripada makanan firman Allah yang dibutuhkan oleh roh dan jiwa kita. Ya, bukan hanya tubuh jasmani kita Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan makanan yang bergizi ya untuk menguatkan tubuh kita beraktivitas. Terlebih-lebih lagi saudaraku, ya roh dan jiwa kita. Amin. Karena kita ini bukan seonggok daging yang seperti misalnya kalau ya seperti hewan kalau mati sudah begitu selesai, tidak ada lagi cerita selanjutnya. Seperti ayam kalau sudah dipotong dilemparkan mati dan tidak ada lagi hal yang lain lagi cerita selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Kita ini adalah ya manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yaitu di mana kita manusia mempunyai roh, kita mempunyai jiwa, kita mempunyai pikiran yang menjadi justru adalah faktor atau unsur yang paling utama ya di dalam diri kita yang harus kita perhatikan. Amin. Karena kalau roh kita, pikiran kita sehat, Bapak Ibu Saudaraku, ya, maka kita pun akan diberikan oleh Tuhan hikmat atau bijaksana bagaimana mengatur tubuh kita supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, yaitu untuk berbuat baik dan tidak jemu-jemu berbuat baik saudara-saudaraku ya. Supaya kita terus dikuatkan dan tidak menjadi lemah. Karena Roh Kuduslah sumber daripada kekuatan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, proses ini harus kita jalani, yaitu terus menanam. Karena kalau kita lihat saudaraku, menanam itu adalah untuk tentunya tujuan pelipat gandaan. Amin. Ya, pelipat gandaan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kalau ditanam satu butir biji jagung misalnya, saudaraku, nanti buahnya bukan satu butir Bapak Ibu Saudaraku, ya banyak ya, bisa ratusan butir yang dihasilkan. Kalau ditanam misalnya Bapak Ibu Saudaraku, ya padi ya saudaraku, kita lihat bahwa bukan hanya satu biji yang akan dituai nanti Bapak Ibu Saudaraku, tetapi menjadi banyak ya dan bisa berkarung-karung Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, saudaraku, nah itulah pengharapan kita bahwa ya kalau Allah yang bekerja, kalau Roh Kudus yang bekerja, maka apa yang baik ya yang membawa keuntungan yang besar dalam kehidupan kita, yang membawa sukacita damai sejahtera dalam kehidupan kita, maka Roh Kuduslah yang melipat gandakannya. Amin. Itu makanya kita harus menabur terus. Ya,
jiwa-jiwa akan terus dimenangkan untuk Kristus kalau kita terus tiada jemu-jemunya, tiada bosan-bosannya, terus Bapak Ibu Saudaraku. Ya, setiap pagi kita bangun pagi, ya kita mengajak saudara kita, mendoakan semua saudara-saudara kita, ayo mari kita bangkit ya, sebab Kristus sudah bangkit. Dan kita pasti sanggup bangkit bersama-sama di dalam semangat kita saudara-saudaraku untuk terus menyuburkan ya hati kita dan pikiran kita, tempat di mana firman Tuhan akan bertumbuh dan menguatkan kehidupan kita ini, supaya kita terus bersemangat untuk melakukan hal-hal yang baik ya di dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudaraku, setiap hari yang memikirkan hal yang baik di hadapan Allah, dan supaya saudaraku kita menuai banyak, menuai berlimpah-limpah berkat daripada Tuhan, karena Tuhan telah menyediakan itu semua untuk setiap kita yang percaya dan yang terus ya menjalani kehidupan yang setia, menaburkan kebaikan, menyuburkan terus, mengelola hati dan pikiran kita, dan menjauhkan kita dari keinginan-keinginan daging yang sangat merugikan kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku. Dan saudaraku, karena itulah maka kita lihat sekali lagi di ayat 10 itu dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih belum selesai dalam hal bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, yaitu terutama kita memberitakan akan ya berita kabar baik ini saudaraku kepada semua orang tentang penebusan korban tubuh Yesus Kristus, salibnya yang telah menebus segala dosa kita, mengampuni segala dosa kita, bukan sebagian tapi semuanya telah lunas dibayar ya. Dan karena itulah maka kita sekarang mempunyai ya satu kehidupan yang baru di hadapan Allah. Kita bisa membagikan kebaikannya kepada semua orang tanpa jemu-jemu, tanpa bosan-bosannya, karena kita percaya saudaraku, Roh Kudus ya sekali lagi akan memampukan kita, menyanggupkan kita saudara-saudaraku untuk mengerjakan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Mari kita merendahkan hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita harus mengakui bahwa hanya karena pertolongan Tuhanlah sampai saat ini saudara dan saya bisa mampu memuliakan Dia, dan mampu sanggup kita saudaraku. Dan kita harus percaya bahwa kita akan terus disanggupkan untuk melakukan pekerjaan yang baik ya saudaraku, untuk hidup di dalam kasih-Nya ya, di antara terutama kepada kawan-kawan atau saudara-saudara seiman kita ya saudaraku, orang-orang percaya yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang sudah memperoleh kepastian keselamatan hidup yang kekal. Jadi saudaraku, kita bangga ya, di dunia ini kita diberi waktu, diberikan Tuhan waktu untuk berbuat baik ya, meskipun saudaraku barangkali ya itu dianggap oleh orang lain adalah sesuatu hal yang sepele ya, sesuatu yang dianggap kecil dan tidak punya nilai. Itu penilaian manusia Bapak Ibu Saudara ya. Kita saudaraku menilai segala sesuatu berdasarkan kasih Kristus yang sempurna, maka itulah yang terbaik. Tidak ada lagi yang terbaik dari ya apa yang dikualifikasi, yang dinilai dan yang divalidasi ya saudaraku, yang cocok selaras dengan kasih Allah, di mana kita melalui iman ya melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima upah yang besar,
Kristus adalah Tuhan yang kita layani, dan kita adalah hamba-hambanya yang melayani Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami dicukupkan pada pagi hari ini ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang terus mengajar kami supaya tidak jemu-jemu, supaya tiada bosan-bosannya. Kami harus terus menuruti keinginan roh, bukan keinginan daging, supaya kami lebih rajin lagi dan bukan bermalas-malasan, tapi dengan semangat yang baru. Kami akan terus ditumbuhkan dengan pengharapan yang terbuka dari setiap firman Allah. Kami percaya berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan kami dan juga dalam keluarga kami dan dengan semua orang yang terhubung dengan kami, orang-orang percaya-Mu, terus mengakui, menyatakan pengakuan kami bahwa kami terus membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menyuburkan terus hati kami, supaya hati kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera melakukan apapun tantangan persoalan yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Kami harus percaya bahwa di sana ada penyertaan kasih Kristus, di sana ada penyertaan Roh Kudus untuk memberkati, memampukan kami untuk melewati semuanya dengan penuh damai sejahtera dan membawa syukur kepadamu, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa untuk semua berkat-Mu. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu, ya Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita jumpa besok pagi lagi. Salam semua.